Boleh cerita nggak akhirnya bisa putus sama Indri, itu seperti apa sih? Karena si Indri selingkuh sama si korban. Karena emosi refleks aja, jadi saya maju niatnya menendang, dia maju dia tusuk gitu. Kesel banget, hilap saya. Tragedi pembunuhan maut terjadi di sebuah kontrakan yang berlokasi di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pada tanggal 28 Agustus 2025, seorang pria bernama Andi Al-Azhar alias Caka ini tega menusuk salah satu tamu kontrakan yang memang kontrakan ini adalah ditempati seorang wanita bernama Indri. Pada saat kejadian, Indri memang sedang dikunjungi oleh tamunya yang bernama Muhammad Yusuf alias Aco. Usut punya usut, ternyata kasus pembunuhan ini dilatari cinta segitiga antara Caka, Indri, serta Aco. Lantas, bagaimana sebenarnya detik-detik kasus pembunuhan ini terjadi? Mari kita simak sama-sama keterangan langsung dari tersangka Caka yang menjadi pelaku pembunuhan di dalam kontrakan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Tanggal 27 itu lagi ngapain sih? 27-nya ya di rumah aja mau. Terus Di rumah aja terus kayak kemana-mana sih, di rumah aja. berlanjut ke tanggal 28. Saya bangun tidur sekitar jam 2-an lah. Dapat chat kayak begitu, kayak ditantangin gitu sama korban. Isi chatnya boleh disampaikan nggak sih? Ya, lu cowok atau bukan? Ini gue di kontrakannya cewek apa mantan lu nih. Sini kalau berani gitu. Pada saat itu Kakak langsung gimana? Ya, kayaknya samperin sana. Terus Ketemu lah sama korban. setelah itu pada saat itu datang sama siapa tuh ke kosan itu? Sama saya jalan sendiri. Kebetulan di perjalanan ketemu teman saya. Saya minta anterin dah situ. Tapi memang waktu itu sudah bawa apa aja sih, ke kosan itu bawa apa aja gitu? Bawa pisau badik. Setelah itu nyampe di, kan itu kan kosannya tingkat ya? Iya, Nyampe langsung naik atau gimana sih? langsung naik saya. Terus Masuk. Kebetulan pintu nggak dikunci. Apa pintu lagi kebuka. di dalam itu ada kondisi gimana? Lagi ada cewek dua, satu sama korban lagi. Yang cewek dua lagi make up lah. Iya. Korban lagi tiduran. Saya bangunin. Pas saya tanya maksudnya apa. Malah nyontok-nyontok lah. Baru saya keluarin badik. Dipisahkan. Udah dipisahin udah. Terus si korban mulutnya makin songong. Saya terpancing emosi lagi. Baru terjadi lah. Ada berantem nggak sih sama korban? Pukul-pukulan? Pukul-pukulan dong enggak. Apa kayak cekcok mulut sama kayak gimana gentrak-gentrakan. Pukul-pukulan enggak. Saat itulah Sama kayak pas dipisahin tuh si korban kayak nelpon teman-temannya gitu. Kayak nang sini ambil curit, bawa curit yang panggil anak-anak sini gue dituin gitu, mau begitu deh. akhirnya Saya mau tadi mau bahasanya pasti ribet pertama udah slow gitu, udah saya masukin lagi itunya. Pas karena terpancing emosi lagi, ya dia ngata-ngatain terus kayak nelponin teman-temannya. Kira itu jadi itu kan akhirnya ditusuk ya. Sadar nggak sih? Maksudnya langsung nusuk belakang atau nggak sadar, atau gimana? nggak sadar, tangan refleks, karena refleksnya tangan. Refleksnya karena apa? Emosi gitu. Karena gimana ya? Karena emosi refleks aja. Jadi saya maju niatnya menendang, dia maju dia tusuk gitu. Dan itu langsung ditusuk? Hah? Apa langsung ditusuk? Enggak. Kayak jangan dari posisi apa berdiri sebenarnya saya niatnya penendang. Cuma kayak tiba-tiba tangan begini aja kayak refleks aja bang. Nah, terus setelah itu nih, dia langsung jatuh atau Enggak, sakitan atau gimana? enggak jatuh. Cuma megangin ininya dia sambil teriak-teriak sakitan. Terus Udah, ya maksudnya abis itu langsung lari kah? semua lari. Langsung kosong kah kosan itu atau masih ada yang lain atau gimana sih, boleh ceritain? Kalau saya langsung turun soalnya.
Setelah itu, terakhir kali berarti di kosan itu setelah Caka turun tuh ada siapa di dalam itu terakhir kali? Kurang tahu kan saya langsung turun. Artinya yang 2 cewek tadi masih ada di Masih dalam? ada ya. Itu yang 2 cewek yang, Caka kenali siapa sih itu? Si Indri sama Kelly. Berarti yang punya kosan tuh si Indri? Iya. Nah, setelah nusuk itu kabur kemana tuh? Apa langsung kemana, boleh ceritain nggak? Ke Tambora 3, tempat kerjaan saya. Terus langsung ke Pulau Gebang, langsung ke Bengkulu. Itu naik apa sih? Naik bis Bukan, katanya selain ke Bengkulu sempat kemana dulu? ke Tambora 3 itu. Tambora 3 ya? Berarti 2 kali pelarian gitu ya? Di Tambora 3 ngapain? Di Tambora 3. Niatnya meminjam sweater. Soalnya saya naruh sweater saya di teman kerjaan, ada teman kerjaan saya sweater saya. Artinya ketika kamu kabur itu, sudah tahu belum kalau korban itu meninggal? Belum tahu, Pak. Yang kamu tahu itu apa? Belum dengar kabar. Dengar kabarnya pas di mana? Katanya di rumah sakit lah, dengar kabarnya. Tahu-tahunya di rumah sakit. Pas pas di bis atau di mana baru tahu korban meninggal. Dari siapa tuh? Dari Facebook. Nah, saat itu kabur ke Bengkulu, boleh ceritain nggak itu sendirian kah atau sama siapa? Terus apa tangan kosong? Maksudnya nggak bawa baju, bawa duit? Bagaimana saat itu kondisinya pas kabur ke Bengkulu? Kebetulan saya tanggal 28 itu nggak lama habis gajian saya ya, Pak. Jadi ada lah ongkos buat sono. Bawa baju ya nggak bawa baju nggak apa-apa sih. Jadi bawa badan aja. Bawa baju yang saya pakai aja. Sama sweater udah. Pak, pada saat itu kemana? Bengkulu tuh ke rumah siapa? Rumah teman. Iya. Memang setelah kejadian langsung kontak dia untuk? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Ngomongnya apa berarti kan? Main aja. Tapi saat pelarian Caka merasa takut nggak kayak korban meninggal atau gimana gitu? Takut, ngerasa bersalah. Nah, di Bengkulu tuh berapa hari sih waktu itu? Terus pas di sana ngapain aja tuh? Apakah memang hanya diem di tempat teman karena ketakutan atau memang masih ada aktivitas atau gimana? Ya dia mau nyari buat makan di sana. Ngapain? Kayak nguli-nguli di pasar aja. Nguli angkut gitu? Iya. Pasar apa tuh namanya? Pasar rakyat Lebong. Pasar rakyat Lebong. Lebong. Berapa hari tadi berarti? Sekitar seminggu lebih kayaknya. 2 minggu. Seminggu lebih kayaknya. Lupa saya. Nah, pada saat itu akhirnya kan tanggal 17 itu kan akhirnya ditangkap ya? Iya. Pada saat itu lagi ngapain tuh di tanggal 17? Di hari penangkapan itu Caka lagi ngapain sih? Lagi tiduran aja, Bang. Terus? Lagi tiduran aja di kamar. Tiba-tiba datengin langsung? Iya. Lagi kenal sama korban dan Indri itu udah berapa lama? Kenal sama Indri udah berapa lama? Kalau kenal sama Indri saya udah lama. Udah 2 tahun lebih. Kalau sama korban? Baru-baru ya pas kejadian ini aja. Artinya sama Indri kenal 2 tahun itu memang dari teman ke teman atau kenal di mana sih dulu? Pacar saya. Iya, maksudnya kenalnya dari mana? Apa memang teman dekat rumah atau gimana? Teman ke teman. Berarti sudah menjalin hubungan sama Indri itu udah 2 tahun? 2 tahun lebih. Betul nggak? Kan kemarin saya juga sempat nanya. Betul nggak sih pas pertama kali kontrak atau ngekos di situ, Indri tuh pertama kali bareng sama Caka? Iya benar. Itu ceritanya gimana tuh akhirnya milih untuk tinggal bareng? Emang dari awal pacaran gitu. Iya. Berarti di kosan yang terakhir itu memang masih baru di situ ya? Baru ya. Nggak awal pacaran sih kayak selang-selang aja kayak saya mau di rumah ya di rumah, saya mau kontrakan itu kontrakannya si Indri. Itu kontrakan si Indri? Iya, kalau lagi main ya main. Nah, boleh cerita nggak akhirnya bisa putus sama Indri itu seperti apa sih? Karena si Indri selingkuh sama si korban. Terus
Saya mah hari Minggu tuh sebelum kejadian Kamis Minggu. Saya putus sama Indri karena ketahuan selingkuh sama korban. Saya udah nggak kontak-kontakan. Hari Rabu Indri ngechat saya mau minta balikan katanya. Tapi dia pengen ngomong dulu sama si korban. Nah akhirnya si Indri ngomong sama si korban nggak terima makanya nantang saya. Jadi ada alasan yang mau balik lagi. Ya karena kita kan mau nikah. Jadi memang eh, oh oke, putus tahu selingkuhnya itu kapan? Hari Minggu Minggu. Artinya memergoki langsung atau gimana? lewat via chat dia berdua. Jadi memang setelah kalian 2 tahun berhubungan nih, Iya, si Indri ternyata sering cecetan sama Aco gitu. iya. Kalau dia berhubungannya berapa lama saya kan nggak tahu. Tapi ketahuannya pas hari Minggu. Berarti Caka ngelihat handphone Indri ada Iya. chat dari Aco gitu. Artinya berarti sudah 2 tahun itu memang sudah sangat merencanakan mau nikah ya? Iya. Kapan rencana nikahnya? Habis Lebaran tahun depan. 2026 ya? 2000, iya benar. Bener gak sih kemarin pas kabar ke Bengkulu itu sempat ngajak Indri juga ya? Iya karena saya ajak dia. Gimana tuh prosesnya? Tadi mah dia mah nggak mau ikut, cuma saya ajak. Akhirnya dia ikut? Iya. Karena bahasa gitu lah. Kalau pisau badik itu memang sehari-hari lebih pakai buat apa sih? Namanya buat pajangan aja di rumah. Buat jalan di rumah ya? Tapi memang itu setelah kejadian sempat dibuang atau disimpan atau Buang. buang kemana? Dia dititip ke teman. Enggak, dia posisi ngecariin saya tuh pagi jam 8-an. Saya bangun jam 2-an. Saya bangun tidur baca chat. Saya cuci muka baru saya jalan. Itu langsung ngambil pisau Iya. di dapur atau Di lemari. di rumah. Pagi Caka bawa pisau badik itu nyatanya mau tusuk korban atau memang hanya mau nakut-nakutin korban? Nakut-nakutin dan jaga diri. Emang kenapa mau jaga diri sampai bawa badik? Karena ya korban terkenal ini juga lah di luar lah. Kenal apa? Kenal Badung juga lah di luar. Batunya Karena gua masa kan dia nantang duluan, masa dipikir saya dia nantang duluan, mungkin Sabtu dia siap juga. tapi yang Caka tahu korban itu kayak gimana maksudnya? Iya, kesehariannya. Kalau sekarang nggak tahu, cuma kenal Badung juga namanya ada lah. Si Aco ini ya. Iya. Artinya sorry, apakah memang dia ada di kelompok tertentu kah atau Kalau itu, seperti tawuran atau gimana yang Caka tahu? itu saya kurang tahu. Nah, terus kalau Indri sosoknya gimana sih yang Caka kenal? Ya baik. Ini Maksudnya memang sama-sama mau berjuang gitu ya untuk iya. pekerjaannya apa Indri ya? Kerjanya kayak kayak apa waitress makanan gitu. Kayak tempat makan gitu dia. Pada saat di Bengkulu itu punya rencana kabur kemana lagi nggak? Enggak di situ. Jadi memang tahunya terakhir di situ aja. Nah, eh, balik lagi ke tadi yang soal pernikahan itu persiapannya emang sudah sejauh mana sama ini? Ya udah ngumpulin duit biasanya. Orang tua sama-sama tahu lah. Berapa persen dari total yang direncanakan? Gitu? Udah ya 50% lah. Dan memang sorry tadi penegasan orang tua memang sama-sama tahu gitu. Iya. Boleh tahu nggak ketika adanya kejadian ini orang tua responnya gimana sih reaksinya? Orang tua saya belum ketemu soalnya. Gimana sih setelah kejadian ini Caka rasanya nyesel atau gimana sih? Karena ini kan cukup berat gitu kan. Nyesel. Menghilangkan nyawa orang gitu. Nyesel. Nyesel banget. Makan emosi bahasanya. Hilap saya. Ya, dapat kami jelaskan bahwasanya di tanggal 28 Agustus 2025 kami dari Polsek Cilincing mendapat laporan dari warga bahwasanya telah terjadi keributan di wilayah Kalibaru Timur di sebuah kos-kosan. Kemudian kami segera menuju ke TKP untuk memastikan peristiwa dan ternyata benar telah ada korban penusukan dengan inisial MY yang pada saat itu langsung dirujuk oleh masyarakat ke puskesmas dan
oleh kami, kemudian kita rujuk kembali ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan autopsi. Pada saat itu akhirnya hasil penyelidikan diketahui sebagai kejadian apa, Bang? Hasil penyelidikan melalui interogasi terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian kita buka CCTV yang ada di TKP, memang benar bahwasannya terekam di CCTV tersebut ada 2 orang ya yang sesaat setelah kejadian melarikan diri. Nah, kemudian kami dalami lagi, memang betul salah satu dari kedua orang tersebut itulah yang melakukan penusukan terhadap korban. Setelah penyelidikan itu proses penangkapannya seperti apa, Kanit? Melalui hasil penyelidikan yang kami lakukan serta analisa di tanggal 16 September 2025, kami dari Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara kemudian mengetahui keberadaan pelaku ada di Bengkulu. Kemudian tim bergerak menuju tempat persembunyian pelaku dan didampingi oleh Polda Bengkulu. Kemudian alhamdulillah pada malam hari kita berhasil mengamankan pelaku di sebuah kos-kosan di wilayah Bengkulu. Siap. Artinya pada saat penangkapan ini pelaku ini apakah ada perawanan dan saat itu bersembunyi di tempat siapanya gitu, Pak Kanit? Kebetulan pelaku pada saat itu nyewa sebuah kos-kosan. Pada saat kita amankan, pelaku sedang beristirahat. Alhamdulillah tidak ada perlawanan sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar. Untuk barang bukti yang diamankan, apakah juga senjatanya ikut diamankan atau seperti apa, Pak Kanit? Barang bukti pada saat di Bengkulu kita berhasil mengamankan 1 buah baju, kaos warna putih, kemudian celana pendek. Lalu pada saat di Jakarta kita kembangkan lagi, akhirnya kita berhasil menemukan badik yang digunakan pelaku untuk melakukan penusukan terhadap korban. Boleh disampaikan terkait dengan pasal yang dijerat dan juga ancaman hukumannya, Pak Kanit? Kesangkaan pasal terhadap pelaku kita sangkakan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.